Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dalam kesempatan hari ini kita bertemu lagi di channel Radiologi Doscendo Discimus. Kita akan belajar beberapa materi, khususnya materi metodologi penelitian kualitatif. Di sini pada hari ini akan saya jelaskan terkait dengan tujuan dan ciri penelitian kualitatif. Yang kedua ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang ketiga ada prosedur metode penelitian kualitatif. Oke, langsung saja. Yang pertama terkait dengan tujuan dan ciri penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif menurut Rahmat Kriyantono, tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini. Menurut Rahmat Kriyantono, semakin dalam dan teliti data yang diperoleh, semakin tinggi kualitas survei yang dilakukan. Nah, dalam prakteknya jumlah objek yang akan disurvei biasanya sedikit karena kedalaman data lebih penting daripada jumlah datanya. Oke, selanjutnya kita bicara terkait dengan jenis-jenis penelitian. Ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada sumber data dari lingkungan alam. Yang kedua, deskriptif analitik. Yang ketiga, ada fokus ke proses. Yang keempat, sifatnya induktif. Yang kelima, mengutamakan makna. Sumber data dari lingkungan alam, sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini biasanya berasal dari lingkungan alam, yaitu berbagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Proses penelitian dilakukan melalui interaksi langsung, melalui observasi, pencatatan, penggalian sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Kemudian yang kedua ada deskriptif analitik, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Nah, biasanya pada penelitian-penelitian di dunia kesehatan, khususnya pada penelitian kualitatif, banyak pada ciri yang kedua ini. Jika format ini bukan format numerik, mereka akan ditempatkan di situs survei, ya, atau penelitian dengan pendekatan survei. Analisis data berupa penjelasan situasi yang diteliti, sedangkan penyajiannya berupa penjelasan cerita. Yang ketiga, ciri atau karakteristik penelitian kualitatif yang fokus ke proses. Pada studi ini menggabungkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan pertanyaan untuk menjelaskan proses. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan penjelasan tentang status kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi saat proses penelitian berlangsung. Berikutnya, sifatnya induktif. Dalam hal ini, penyidikan bersifat induktif. Artinya, ia menggunakan data yang terpisah tetapi relevan. Nah, kajian ini biasanya dimulai di lapangan, artinya dimulai dengan fakta empiris bahwa penelitian harus melakukan verifikasi langsung di lapangan. Dalam proses ini, peneliti mengeksplorasi proses penemuan dengan mencatat, menganalisis, melaporkan, dan menyelesaikan kegiatan penelitian. Temuan-temuan di bidang ini yang masih berupa teori, prinsip, dan konsep dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri penelitian yang biasa kita lakukan di kesehatan, ya, antara perbedaan antara di teori dan di lapangan. Biasanya masuk pada sifat atau ciri yang keempat ini, sifatnya induktif. Yang terakhir untuk ciri dan karakteristik penelitian kualitatif yaitu mengutamakan makna.
Dalam penelitian kualitatif, makna yang ditransmisikan mengacu pada persepsi orang tentang peristiwa yang dipelajari. Misalnya, kajian tentang peran guru dalam keberhasilan siswa di sekolah. Peneliti fokus pada pendapat guru tentang siswa di sekolah. Nah, cari data, informasi, dan pendapat guru tentang prestasi akademis siswa, masalah dukungan, dan mengapa siswa tidak didukung. Peneliti juga memperoleh informasi dari mahasiswa sebagai bahan pembanding keakuratan data dan informasi partisipan. Dikomunikasikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan benar. Itu tadi beberapa penjelasan terkait ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Kita lanjut ke jenis-jenis penelitian kualitatif. Dalam praktiknya ada beberapa jenis penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Ya, di sini saya tulis ada 13 jenis penelitian kualitatif ya. Dimana yang pertama yaitu dasar atau jenis penelitian kualitatif dasar atau basic ya. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa pertimbangan tujuan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah kelangsungan dan kelengkapan ilmu pengetahuan dan filsafat. Studi ini tidak mempertimbangkan apakah itu terkait dengan peristiwa sosial. Juga pemikiran penelitian jenis ini mungkin tidak memikirkan perspektif penelitian yang lebih spesifik. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Peneliti kemudian mencari informasi yang bermakna atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, verifikasi. Nah, verifikasi penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan, seperti konsep, prinsip, prosedur, pembahasan, dan praktik pendidikan. Kemudian yang keempat, ya ini biasanya investigasi deskriptif. Ya. Investigasi deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan atau menjelaskan suatu masalah. Studi deskriptif bertujuan menjelaskan populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Berikutnya ada eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Selanjutnya ada etnografi. Kajian ini berusaha memperjelas implikasi sosiokultural dan mengkaji pola interaksi kehidupan antara kelompok sosiokultural tertentu. Mungkin sebagai contoh kelompok dengan budaya yang sama dalam satu ruang atau konteks tertentu. Nah, etnografi menggunakan dua konsep dasar sebagai dasar penelitian, aspek budaya yaitu antropologi dan bahasa atau linguistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. Yang ketujuh, studi kasus. Ya, kalau studi kasus mungkin pada perkuliahan sebelumnya mungkin sudah pernah belajar terkait dengan studi kasus ya. Jadi studi kasus ini didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Nah, penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa yang terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang sama. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan
dalam keadaan tertentu dengan menggunakan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok. Kajian ini akan membantu mendapatkan gambaran kasar tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi. Yang kedelapan, ada jenis penelitian kualitatif terapan. Dalam jenis penelitian ini hasilnya cenderung aplikasi baru, aplikasi sains murni daripada bentuk sains baru. Peneliti yang menggunakan tipe ini memiliki sifat menerapkan wawasan tipe penelitian dasar. Tujuan adalah tujuan praktis di area tertentu. Peneliti terapan biasanya menginginkan hasil penelitiannya bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang kesembilan, ada metode historis. Jenis penelitian kualitatif historis ini menekankan pada persoalan-persoalan sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Sumber data dari kajian sejarah adalah catatan sejarah, artefak, penjelasan lisan, dan saksi yang tepat dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sederhananya, Anda melihat fenomena perkembangan yang didasarkan pada perubahan dari waktu ke waktu. Oke. Yang ke-10 ada naratif ya. Naratif jenis penelitian adalah jenis penelitian yang diterangkan secara langsung secara lisan dengan menceritakan isi penelitian. Survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, wawancara atau FGD dan lain sebagainya ya. Singkatnya, pengalaman individu diceritakan kepada peneliti dan sekali lagi dengan kata-kata peneliti. Yang ke-12 ada tindakan. Penelitian tindakan menerjemahkan pengetahuan ke dalam perilaku kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana menanggapi situasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang baik dapat meningkatkan hasil kegiatan. Dan yang terakhir, terkait dengan jenis penelitian kualitatif pada jenis yang ke-13 terkait dengan evaluasi. Selain itu, survei ini dilakukan setelah survei lain dalam bentuk survei baru. Penelitian ini merupakan turunan dari penelitian terapan. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, kontribusi, dan kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, dan pada akhirnya untuk meningkatkan hasil. Oke. Kita lanjut kepada prosedur penelitian ya, atau prosedur metode penelitian kualitatif. Di sini ada 4 prosedur yang saya sampaikan. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua reduksi data dan klasifikasi data, 3 tampilan data, dan keempat menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya peneliti untuk secara sistematis mencari dan mengorganisasikan catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain agar dapat lebih memahami kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai hasilnya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan mencoba mencari makna. Contoh misalnya artikel analisis data kualitatif karya Ahmad Rijali yang diterbitkan dalam jurnal Al-Hadram volume 17 tahun 2018 menjelaskan bahwa ada 4 fase penelitian kualitatif yang saling terkait. Ini yang keempat fase ini, yaitu yang pertama pengumpulan data, reduksi data dan klasifikasi data, tampilan data, dan menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan tahapan pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, analisis data kualitatif diintegrasikan ke dalam kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil dari penelitian. Nah,
Saya akan uraikan masing-masing prosedur ya. Yang pertama terkait dengan pengumpulan data. Dimana yang pertama proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi atau kuesioner, wawancara mendalam dengan subjek, survei dokumenter, dan diskusi kelompok terfokus atau FGD. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu reduksi data dan klasifikasi data. Langkah ini menyaring data mentah. Peneliti memilih data yang paling relevan untuk digunakan untuk mendukung penelitian mereka. Data kualitatif dapat diperoleh dari wawancara dan observasi. Nah, oleh karena itu, pengurutan diperlukan untuk memudahkan klasifikasi data. Oleh karena itu juga data yang disaring dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya dalam survei data dikategorikan berdasarkan informan atau kategori lokasi survei. Yang ketiga, tampilan data. Setelah mereduksi dan mengklasifikasikan data, pindah ke tampilan data. Dalam fase proses ini, peneliti merancang baris dan kolom, metrik data kualitatif, dan menentukan jenis dan format data yang akan dimasukkan ke dalam bidang metrik. Misalnya data ditampilkan dalam deskripsi, bagan, diagram alur, diagram, dan lain sebagainya. Nah, data diatur agar mudah dibaca. Intinya agar tampilan dari hasil penelitian itu mudah diinterpretasi oleh si pembaca ya. Bagi yang membaca penelitian mereka, si peneliti ini. Dan yang terakhir terkait dengan menarik kesimpulan. Nah, setelah melalui 3 proses, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi relevan yang ditentukan dalam penelitian. Selain itu, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kesimpulan harus tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya. Jadi semua data dideskripsikan dari ketiga proses tahapan sebelumnya. Mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa tetap pantengin channel kita di Radiologi Dosyendo Discimus. Jangan lupa juga share, like, dan komennya. Terima kasih semuanya.